Guru kita Dr. Andas Al-Ustaz Ahmad Matsani mata'anallahu tul hayati. Segenap para jamaah hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kana syai'un lillailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita sampai di ulang dikit ya, yang bagian 9. Walau nadhara israja nahwi syama'in wa zaitin ya, 13 baris di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 ya, 15. Walau nadhara 15 sebelah kiri. Seandainya seseorang bernazar ya. Isra asalnya israja bi masjidin nahwa syama'in wa zaitin gitu. Sahha. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kacamatanya kok kabur ya? Udah kelihatan. Apa minat tambah? Kabur. Walau nadhara israja nahwi syama'in aw zaitin bi masjidin sahha ya. Seandainya seseorang bernazar, dia pengen israja, artinya menerangin ya, menerangin bi masjidin, menerangin lampu, menerangin masjid ya, nahwa syama'in ya, seperti dengan lilin misalnya, au zaitin atau dengan minyak gitu ya. Yang zaman dulu masih belum ada listrik ya. Soha, nah itu sah. Seseorang bernazar ingin menerangkan masjid dengan lilin ya, atau dengan
minyak. Oh pantesan yang kecil patah ini mata, makanya jadi goyang. Baik. Kemudian sahha, maka sah apanya? Sah itu dia niat nazarnya itu, menurut nazarnya orang itu sah, ya. In kana samma, bukan summa fi samma, jika di sana itu man yantafi'u bihi, ada orang yang bisa mengambil manfaat, ya, bihi, dengan nazarnya itu. Artinya memang kondisinya gelap, akhirnya dia nyalain dengan lilin, dengan petromak gitu, ya. Walau ala nudzurin, ya, meskipun itu ala nudzur, ya, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Wa illa fala an. Tapi jika tidak bermanfaat, ya, karena dia mau bernazar, mau nerangin Masjid Al-Ma'mur dengan lilin, nah sekarang udah gak ada manfaatnya, ya, maka katanya pala, maka kagak sah itu nazarnya, gitu ya. Kalau dia nazarnya saya mau beliin AC buat Masjid Al-Ma'mur nih, nah, boleh itu, sah, ya. Ada mata gitu, kurang sebelah goyang, ya. Baik. Ya patromak juga skala di kampung-kampung, ya, masih manfaat. Baik, berikutnya. Walau nazara ihda'a mangkulin ila Makkata, seandainya seseorang itu bernazar, dia pengen ihda, memberikan hadiah, ya, berupa mangkulin, barang yang bisa dipindahkan. Mangkul itu barang yang bisa dipindahkan. Ila Makkah, ke kota Mekah, ya. Lazimahu naqalahu, maka dia sendiri itu harus atau lazim naqalahu, yang memindahkannya, yang membawanya. Pak Sarmin bernazar pengen itu Masjid Haram lagi ngebangun, butuh dekor ya, apa yang mesin itu, beko. Wah, ini kayak beko penting ini di sana. Nah, saya mau nazar mengirim beko dari Indonesia ke Mekah. Nah, itu juga berkewajiban, keharusan juga mengantarnya, nah, sampai tempat, gitu. Wa tasaddaqu bi ainihi, dan dia tasaddaq, bersedekah tuh, bi ainihi, dengan barang tersebut, ya, ala fuqara'il haram, kepada fuqara al-haram. Dia mau bawa sulit, ya, udah dia uangkan aja dah, ya, seharga itu, lalu dia sedekahkan tuh, ya, kepada fuqara al-haram. Malam yu'ayyan
qurbatan ukhra, ya, selagi ada malam, ya, selagi dia tidak menentukan, ya, qurbatan ukhra, artinya ibadahnya yang lainnya, tatyibil Ka'bah, seperti, ya, contohnya dia pengen mewangikan Ka'bah gitu. Fayasrifu ilaiha, maka dia sendiri itu yang harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuannya, ya. Jadi kita bernazar pengen menghadiahkan sesuatu lah, ya, ke Mekah, ya, bukan ke Masjidil Haram, ya, ke kota Mekah aja. Pengen bawa Indomie 1 truk aja. Kemudian dia sendiri yang harus bawa itu Indomie ke sana. Lalu dia sedekahkan tuh biaini barang-barang yang tadi dia nazarkan, gitu, ya, ala fuqara'il haram, kepada orang-orang fakir yang berada di Masjidil Haram. Ma lam yu'ayyin qurbatan ukhra, ya, selama atau kecuali dia tidak menentukan, ya, ibadah yang lainnya, artinya tujuan yang lainnya, seperti dia pengen mewangikan Ka'bah. Fayusrifuhu ilaiha, maka dia sendiri yang harus yusrifu, menyalurkannya, ya. Wa 'alan nadhir mu'natu isalil hadyi al-muayyani ilal harami. Wa 'ala, dan kewajiban 'alan nadhir, atas orang yang bernazar itu, apa? Mu'natu isal hadi. Mu'nah artinya membiayai, isali pengiriman, al-hadi hadiah tadi, al-muayyan yang tertentu, ilal haram, ke haram. Jadi dia sendiri, ya, bukan saya bernazar pengen ngirimin 1 truk Indomie, ya, tapi dia juga harus berkewajiban apa? Membiayakan biaya kirimnya, nah, ya. Maaf, kalau seandainya dia nazar kalau jamu kilo buat gaji buruh di sana itu, ya, iya, masuk juga. Dia bawain itu. Saya kan kemarin udah paham, ya, nazar itu ada 2. Ada yang nazar karena Allah aja langsung, ada yang bersyarat. Saya kalau sembuh, saya mau bawain Imam Masjidil Haram, apa di sini? Empek-empek di sini. Maka dia, ya, berkewajiban untuk, sekarang sudah nyebut empek-empeknya, maka harus empek-empek itu yang dikirim tuh, ya, muayyan. Tuh. Nah, kecuali dia kagak menentukan, nggak pempek, udah apa aja, gitu. Itu, ya. Kemudian yang kedua, orang yang bernazar tadi dia harus juga bertanggung jawab. Artinya misal dia kagak berangkat, yang berangkat sarmin ke Mekah, ya, dia nitipin pempeknya sama ongkos kirimnya lah, ya. Ibadah haji enggak? Ibadah haji kan
Beda sama mubada wan nazar. Wa 'alan nadhir, dan kewajiban atas orang yang bernazar mu'natu. Nah, ini sigonya sigo jumlah, jar marjur dulu. Mu'natu isalil haddil muayyan. Ya. Dia wajib membiayai pengiriman hadiah muayyan, barang tertentu, ilal haram, ke Masjidil Haram. Fa in kana mu'siran, seandainya dia mu'siran, dia kagak mampu tuh, ya, ba'a ba'dahu, dia boleh jual sebagian barang yang dia mau nazarkan itu. Dia nazar mau ngirim mobil misalnya. Ngirim mobil kan perlu biaya pengiriman. Nah, dia kagak mampu tuh untuk biayanya, ba'a ba'dahu, ya, maka dia boleh menjual sebagian barang nazarnya itu, ya, binaqlil baqi, untuk nakal, untuk memindahkan katakanlah, ya, biaya al-baqi, barang-barang yang sisanya. Ya, misalnya mau ngirim permen 1 truk, kemudian ada ongkos. Ya, dia tadi mau ngirim mie Indomie 1 truk. Ternyata biayanya kagak ada. Dia boleh jual tuh seperempatnya untuk biaya pengiriman barang nazar, ya. Jadi al-baqi, sisanya dari yang dia jual tadi, ya. Fa in ta'assara naqluhu, seandainya sulit untuk dipindahkan, ternyata bukan ini, seperti apa? Seperti akar, seperti bangunan, ya. Au hajarin roha, istilahnya ini apa? Batu gilingan, kan susah tuh untuk dipindahin. Saya bernazar ruko saya, ruko saya kalau saya sehat, saya mau nazarkan ke Mekah. Ini sulit dia untuk memindahkannya, ya. Ba'ahu, dia boleh menjualnya, walau bi ghairi idzni hakimin, meskipun tidak ada izin dari hakim, dari qadi, dari pemerintah, ya. Wa naqala thamnahu, dia istilahnya mentransfer, memindahkan apa tuh, naqlahu thamanahu, harganya. Itu ruko dia jual dah dapat 2 miliar. Itu 2 miliar itulah yang dia kirim ke Mekah, ya. Fatasaddaq bihi, itu senilai 2 miliar itu disedekahkan dah. Kalau Indomie 2 mah bisa kan pakai kontainer dikirim kan, ya kan. Haji nazarnya barang, ya, kalau barang mudah dikirim dah. Tapi kalau misalnya bangunan, tanah, sulit kan? Iya, udah dijual aja dah. Jadi pahamnya di sini ada 3 qadiyah nih. Pertama, dia nazar ke Mekah, berarti dia harus juga mengantar sampai tempat, satu, ya, biayanya. Bukan, ini pertama dulu. Dia harus nganter sampai tempat. Dia tadi nazar 1 kontainer Indomie, dia harus antar sampai tempat. Naqalahu lazimau naqalahu. Sampai sana dibagi-bagi deh tuh ke fakir miskin di sana. Selama tidak disebutkan, ya, apanya, barang ternyata tertentu itu.
Mudah itu dia diantar, pokoknya intinya diantar tuh barang dia bagi-bagikan. Yang kedua kasusnya wa 'alan nadhir, orang yang bernazar itu dia juga harus mu'natu isal, membiayai biaya kirimannya ya ke tempat yang dia nazarkan. Fa in kana mu'siron, seandainya dia kagak mampu itu untuk membiayai pengirimannya, nah gitu ya, ditambahin fikih biar paham karena bahasanya memang baku tadi penjelasannya. Ba'dahu, ya, dia boleh menjual sebagian barang yang dia nazarkan tadi. Buat apa? Binaklil baki, untuk membiayai barang yang masih sisanya tuh. Dua ya. Sekarang kasusnya pain ta'assara naqluhu, seandainya dia kagak mampu untuk memindahkan barang nazarnya tadi ke akorin, ya seperti akor itu ya bangunan-bangunan, ruko misalnya, rumah misalnya, ya, au hajari roha, atau batu penggilingan, sulit dia untuk dikirim, ba'ahu, boleh dia menjualnya, ya, walau bi ghairi idzni hakimin, walaupun tanpa izin pemerintah, ya, atau di sini kodi, ya. Wa naqala samnahu, dan dia pindahin tuh apa? Samna, harga itu akornya tadi. Misalnya tadi kita angkat apa? Ruko. Pak Haji jual rukonya 200 miliar. Terus itu harus dikirim 200 miliar itu. Jangan dikurangin setengah. Dulu Ustaz yang berapa umurnya ada di sini ya, pernah kirim pohon akasia. Tanahnya ya, terus ke tanahnya itu tanah pasir. Keras ini dari sampai tanah-tanah yang pohon akasia itu pernah ya, berapa? Ya itu pernah tahun 70-an, tapi maksudnya dia mah bukan nazar tuh mah, ngantar doang. Ya. Ini memang dia nazar yang pengen kurbah, muatan ibadah kepada Allah. Jika dia menazarkan rumah misalnya, ya, nah, kan rumah susah dibawa tuh, maka boleh dijual. Nah, nilai harga rumah itulah yang harus dia, ya, hantar, kirim. Kemudian wa tasaddaqa bihi, nah, disedekahkan ala fuqara'il haram, kepada fuqara haram. Jadi kagak boleh dikurangin, karena emang dia nazarnya satu bangunan gitu ya. Wa hallahu imsakuhu biqimatihi aula wajahan. Ini apakah lahunya, apakah bagi si orang yang nazar tadi itu halahu, apakah lahu bagi si orang yang di 3 masjid yang punya keutamaan. Nah ini boleh, hanya dia jalani 1 masjid saja, dah ke Mekah aja, atau ke Palestina, ke Aqsa, atau ke Madinah, nah, gitu ya. Kal i'tikafi, ini sama seperti hukumnya dia nazar i'tikaf. Saya mau nazar i'tikaf di 3 masjid ini. Nah, ini penunaiannya boleh 1 aja cukup, ya, sudah gugur kewajiban nazarnya, walaupun hanya 1 masjid. Wala yujzi'u alfu salatin fi ghairi masjidil Madinah an salatin nadaraha fihi, ya.
wala yujzi'u, dan la yujzi'u alfu salatin. Artinya tidak bisa menggantikan alfu salatin 1000 salat fi ghairi masjidil Madinah, di luar ya atau selain masjid Madinah. An salatin, dari satu salat nadarha fihi, yang dia bernazar di dalamnya. Artinya ini beda. Kalau bapak-bapak salat di Masjid Nabawi kan satu ibadah berbanding 1000 pahala. Tapi ini yang dia nazar ya sudah, ya digugur dengan nazarnya, dia kagak dapat, enggak sebanding dapat 1000 pahala. Ya, kaaksihi atau sebaliknya. Kama la yujzi'u qiraatul ikhlas, sebagaimana tidak bisa menggantikan membaca surat al-ikhlas an thuluthil qur'anil manzur, dari sepertiga Al-Quran yang dia nazarkan. Misalnya kan kita paham ada orang baca kulhu 3 kali, itu pahalanya dia dapat 1/4-nya Al-Quran. Ya, beda. Jadi saya nazar, kalau saya lulus saya bernazar pengen baca 1/4-nya Al-Quran. Pas waktunya dibaca kulhu, beda. Kenapa? Karena la yujzi'u qiraatul ikhlas an thuluthil Qur'an manzur. Beda. Dia tetap harus baca Quran 1/4, ya 1/3. Beda dengan dia nanti kagak cukup dia hanya baca surat al-ikhlas. Taib. Sekarang ini contoh-contoh terus. Man nadhara ityana sa'il masajidi, barang siapa yang bernazar akan mendatangi sa'il masajid, seluruh masjid-masjid. Ini beda, bukan masjid yang 3 tadi ya. Pokoknya saya bernazar akan mendatangin seluruh masjid-masjid yang ada di Indonesia misalnya, ya. Wa shalat tatawwu fihi, dan saya bernazar saya akan sholat sunnah di dalamnya, gitu. Shalla haitsu syaa walau fi baitihi. Nah, ini katanya cukup tuh. Dia membayarnya, dia sholat haitsu syaa, di masjid mana aja, begitu. Walau fi baiti, meskipun dia tunaikan itu di rumahnya. Paham ya? Bang Sobi nazar, kalau anak saya diterima di UI, misalkan, saya mau bernazar sholat sunnah di masjid-masjid yang ada di Klender. Udah banyak kan, dihitung aja beberapa masjid. Katakanlah ada 15 masjid. Nah, itu nggak perlu dia sholat di setiap masjid-masjid, nggak perlu. Dia cukup sholat di salah satu masjid aja, ya cukup. Katanya boleh juga, udah cukup dia tunaikan di rumahnya aja 2 rakaat cukup, ya. Kagak harus setiap masjid masuk sholat, enggak, cukup. Sama kayak yang sebelumnya tuh ya, saya puasa, ya saya akan puasa sunnah, kan? Dia kagak nyebutin 3 harinya ya, cukup 1 hari aja. Kecuali dia nyebutin 3 harinya, harus 3 hari. Baik. Sekarang lagi, walau nadhara atasadduqa bidirhamin, seandainya seseorang bernazar, dia nazarnya pengen bersedekah bidirhamin, dengan dirham. Berarti ini dia
nazarnya menentukan barangnya tertentu dengan dirham, kagak umum kan, ya. Lam yujzi'u katanya anhu jinsun akhar, maka tidak boleh, ya, tidak cukup gitu digantikan dengan jenis yang lainnya, harus itu, ya. Walau nadhara at-tasadduqa bimali ainihi zala, ya, an milkihi. Seandainya dia bernazar untuk bersedekah bimali ainihi, dengan harta, ya, dengan harta barang tertentu, zala an milkihi, maka hilanglah dari kepemilikannya. Contoh, bapak punya uang 1 juta, nazar, saya akan bernazar 1 juta. Ketika kita sudah ngomong gitu, berarti itu 1 juta udah bukan lagi milik kita, udah pindah kepada orang yang dinazarkan, meskipun dia belum kasih. Ibaratnya disitulah ada dia memahami had tuh, hukum tuh. Ini udah barang nazar, udah punya orang, udah bukan lagi punya saya. Maka katanya walau nadhara atasadduqa bimalin biainihi zala. Ya, ini selalu ada lau nadhara, tadi ada jawaban ini, jawabnya nala fil madini an milkihi. Seandainya seseorang bersedekah dengan harta tertentu, maka hilanglah, ya, an milki, dari kepemilikannya. Pak Salmin punya apa? Punya beras 10 karung, dia nazarkan mau dikasih kepada tetangganya. Kalau istrinya sehat misalnya, sakit lama sehat, contoh ya. Nah, berarti 10 karung itu udah bukan lagi punya Pak Sarmin, itu sudah punya orang lain, orang yang dinazarkannya tadi. Falau qala, seandainya dia berkata, alayya an atasaddaqa bi 20 dinaran. Nah, ini ditentukan. Seandainya dia berkata, ya, saya bernazar, ya, bersedekah sebesar 20 dinar, ya. Wa ayyanaha ala fulanin, lalu dia menentukan tuh 20 dinar itu buat Pak Padel. Paham ya? Sekarang dia menentukan orang yang dia mau nazarkan. Kalau saya lulus, saya mau bernazar memberikan uang 20 juta ke Pak Fadel, gitu ya. Atau ini sigotnya, in syufiya maridi fa'aliya dzalik. Seandainya saya disembuhkan oleh Allah, ya, seandainya penyakitku disembuhkan oleh Allah, maka saya bernazar akan memberikan 20 juta kepada Pak Fadel. Malakaha wa in lam yakbidha, maka Pak Fadel itu telah memiliki 20 juta itu, meskipun dia belum menerimanya. Paham ya? Meskipun Pak Fadel belum menerima tadi nazar seseorang 20 juta, itu sudah jadi miliknya Pak Fadel. Sama aja sama di atas, ya. Urusannya ketika seseorang sudah nazar ingin memberikan 20 juta kepada si fulan, maka harta itu udah bukan lagi milik dia. Harta itu sudah jadi milik orang yang dinazarkan lagi tuh. Ya, walaupun dia belum menerimanya. Nah, gitu ya.
Nanti di situ ya, benar-benar ada hubungan muraqabah musyahadah itu. Kan dibantai tidak tahu orang lain kan. Siapa yang tahu? Sobi bernazar kalau kontrakan di sana laku dijual, saya mau kasih uang ke Bang Rusdi 20 juta. Kan gak ada yang tahu tuh. Yang taunya dia dengan Allah. Marhaban. Kan Pak? Gak ada yang tahu tuh. Yang tahu hanya Bang Sobi dengan Allah. Ya kan? Walaupun Bang Rusdinya belum setuju. Ya, kan mana setuju tuh? Jangan Bang Sobi ya. Nanti keluarga antum jadi salah paham sama saya.